Pur kalau ada yang bisa saya bantu. Monggo Pak Pur. Oh ya, begini Bu, saya mohon izin untuk melakukan wawancara terhadap Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di SDN Level 2 terkait dengan kasus-kasus yang sering dihadapi. Ini merupakan tugas saya sebagai CKP Angkatan 11 untuk melengkapi tugas di demonstrasi kontekstual. Nah, saya ingin belajar dari Ibu tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini. Baik Pak Pur, monggo. Kami persilakan. Yang pertama selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Baik Pak Pur, selama ini saya sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah, saya menggunakan sudut pandang dari segi hukum dan moral. Ketika suatu permasalahan itu berlawanan dengan hukum, pasti itu antara benar dan salah. Tetapi apabila suatu keadaan keputusan itu benar akan benar, berarti itu dikatakan sebagai dilema etika. Itu Pak. Baik Bu, sekarang pertanyaan kedua selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Bu? Pak Pur, dalam pengambilan masalah di mana kedua keputusan itu sama-sama benar, kami mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang agar keputusan yang saya ambil itu adalah mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Gitu Pak Pur. Oh, begitu nggih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama kami mencari tahu penyebab dari permasalahan itu. Selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, dan mendekati dengan orang-orang terdekat untuk mencari informasi, dan selanjutnya berdiskusi dengan stakeholder, dengan warga sekolah, agar dalam mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. Begitu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mengidentifikasi dengan analisis masalah itu terlebih dahulu, agar nantinya saya bisa mengambil keputusan terbaik di antara keputusan-keputusan itu, mana yang harus saya ambil, yang itu adalah untuk kebaikan bersama. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi di mana saya harus mengambil keputusan di antara kondisi itu benar lawan benar, dapat dikatakan benar semua, namun saya harus betul-betul bisa mengambil satu keputusan terbaik di antara kondisi-kondisi tersebut. Begitu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jelaskan tadi? Baik, ketika saya menghadapi suatu permasalahan, saya lihat terlebih dahulu ketika permasalahan itu ringan dan bisa saya selesaikan pada saat itu juga, maka akan saya selesaikan pada waktu itu juga. Tetapi ketika permasalahan itu membutuhkan banyak pertimbangan dari berbagai pihak, maka saya akan mengambil langkah-langkah seperti yang saya sebutkan di atas dalam mengambil keputusan tadi, agar keputusan yang saya ambil adalah merupakan keputusan yang terbaik, yang mengutamakan kepentingan orang banyak dan tidak merugikan salah satu pihak. Gitu, Pak. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ada banyak faktor yang harus saya pertimbangkan. Misalnya saya harus mencari informasi dari orang-orang terdekat, dari stakeholder, dari warga sekolah. Agar apa? Agar nanti keputusan yang saya ambil itu keputusan yang terbaik. Begitu. Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik atau pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Baik, Pak. Dari berbagai kondisi yang saya alami, kami dapat mengambil hikmahnya, yaitu saya semakin bijaksana, semakin punya banyak pengalaman dalam hal untuk mengambil keputusan terbaik sesuai untuk kepentingan orang banyak dalam hal dilema etika ini. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, saya sekarang mendapat banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebuah kepemimpinan. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Pur. Semoga dari saya tadi bermanfaat dan semoga sukses untuk kegiatan guru penggerak. Ibu, mohon undur diri, semoga Ibu selalu diberi keberkahan dan sukses dalam segala hal, serta tentunya untuk SD Kero 2 ini selalu menjadi favorit, selalu diminati oleh masyarakat tentunya. Amin, amin ya Pak Pur, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yuli, mohon maaf mengganggu waktu Pak Yuli sebentar, apakah boleh? Silakan Pak Pur. Kebetulan hari ini saya ada waktu sebelum menyelesaikan aktivitas atau kegiatan yang lain dengan Bapak Ibu guru. Apa yang Pak Pur ingin tanyakan, silakan. Oh begini Pak Yuli, ini terkait dengan tugas saya di CGP Angkatan 11 di demonstrasi kontekstual. Saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan antara dilema etika dan dilema moral. Tentunya Pak Yuli sebagai kepala sekolah sering melakukan keputusan-keputusan terkait dengan dilema etika dan dilema moral. Saya ingin belajar dari Pak Yuli. Ya, terima kasih Pak Pur terkait dengan tugas Pak Pur selaku calon guru penggerak. Insya Allah saya akan berusaha untuk membantu seluruh kami dan sesuai dengan apa yang Pak Pur inginkan terkait dengan
rujukan moral dan dilema etika. Betul. Untuk kasus tersebut, kalau saya pribadi untuk siswa kami belum pernah secara langsung, karena mungkin bapak ibu guru yang menemui langsung dan dilaporkan kepada kami. Kalau saya pribadi terkait dengan hubungannya dengan bapak ibu guru dan siswa itu yang saya tangkap, saya identifikasi dulu, kemudian kita pelajari dan kita beri keputusan terkait dengan rujukan moral dan dilema etika. Selama ini bagaimana Pak Yuli sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus tersebut apabila ada kasus, Pak? Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan, kita baik itu dilema etika maupun rujukan moral, kita mencari informasi dan sumber yang memang betul-betul dipercaya, baik itu dari yang bersangkutan yang bermasalah ataupun dari saksi-saksi atau dari bapak ibu guru sendiri yang ada di sini, baru kita bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut yang nantinya tidak sampai merugikan semua pihak, baik itu anak didik, bapak ibu guru, kepala sekolah maupun masyarakat di sekitar kita yang telah menyekolahkan atau menitipkan anaknya di sekolah kami. Itu kami identifikasi dulu. Baik, Pak. Sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Yuli lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur, karena itu merupakan kejadian di luar prediksi atau di luar perkiraan kami, sudah ada tata tertib dan SOP misalnya, itu tapi kan kejadian biasanya di luar prediksi kami, sehingga untuk langkah-langkah kami untuk jadwal atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, kita identifikasi dulu, baru kita bisa melangkah. Mungkin yang pertama kita identifikasi, kemudian yang kedua kita selesaikan masalahnya, kemudian kita sampaikan keputusan, sehingga tidak keputusan yang tidak merugikan siapapun, sehingga jadwal ataupun langkah-langkah itu pada waktu kita identifikasi dan melaksanakan mengambil keputusan, dan itu pun tidak bisa selesai dalam saat itu juga. Jadi kita butuh waktu 1 atau 2 hari semuanya tidak ada yang Baik, Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Dalam kasus dilema etika yang di situ kalau tidak salah membuat semuanya kita anggap benar, itu memang dilema buat kita semuanya di sekolah kami, karena kita anggap semuanya benar, tetapi kita bisa menggandeng semuanya, baik itu siswa yang bersangkutan, bapak ibu guru dan masyarakat atau orang tua yang dalam tersebut, kita ajak untuk musyawarah sehingga keputusan yang kita ambil bisa efektif dan tidak merugikan semuanya. Jadi intinya semua untuk mengambil keputusan tersebut kita ajak bermusyawarah semuanya. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apakah ada, Pak? Jelas ada, walaupun tidak mungkin tidak ada, karena yang mengambil keputusan itu pasti juga dilema buat kita. Tantangan itu pasti ada. Misalnya contoh ada salah satu pihak yang tidak terima atau masih belum
puas dengan keputusan kami, dan masalah apalagi yang berupa orang tua itu yang tantangan buat kami, sehingga sebisa mungkin kami mengambil keputusan semuanya bisa menerima hasil keputusan tersebut tanpa ada yang dirugikan. Tantangan kami adalah itu, menjadikan semuanya bisa menerima hasil keputusan. Gitu ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Begitu Pak. Begini Pak Pur, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, karena itu merupakan kejadian di luar prediksi, di luar pemikiran kami, dan itu mungkin bisa dadaan ya. Itu kejadian yang langsung terjadi kali ini juga, sehingga kami untuk penjadwalan atau apapun namanya itu tidak bisa kami seperti itu. Jadi kita bisanya kita identifikasi dulu, baru kita laksanakan langkah-langkah apa yang kita lakukan, siapa yang kita ajak musyawarah, sehingga keputusan itu bisa kita ambil tanpa ada penjadwalan. Mungkin langkah-langkah itu yang bisa kita ambil karena itu kejadiannya adalah di luar prediksi dan di luar kegiatan sekolah yang ada jadwal tersebut. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Seseorang, saya rasa semuanya membantu kami, termasuk siswanya sendiri atau keluarga SD kami, semuanya sangat membantu. Karena yang bersangkutan yang ada masalah, bapak ibu gurunya, kemudian komite juga bisa membantu kami, apalagi orang tua dari anak-anak mungkin yang punya masalah atau punya yang bermasalah dengan temannya itu, dengan yang lain itu sangat membantu kami dalam mengambil keputusan, sehingga nanti keputusan kami betul-betul tidak ada yang merasa dirugikan. Semuanya membantu kami. Berarti semua pihak terlibat ya? Baik Pak, pelajaran yang dapat dari semua ini yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika dan rujukan moral. Pembelajaran itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus juga. Tetap kita ambil sisi baiknya. Jadi semua kejadian baik itu rujukan moral maupun dilema etika itu pembelajarannya yang bisa saya ambil itu bahwa mengambil keputusan itu tidak bisa kita sendiri yang memutuskan. Tidak bisa kita mengambil keputusan dari satu pihak dengan berbagai alasan, tetapi semuanya harus kita cari sumber informasinya, dan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada hubungan atau bantuan dari masyarakat, dari komite, dari bapak ibu guru yang lain dan siswa juga, atau istilahnya stakeholder yang ada di sekolah. Itu semuanya sangat membantu kami. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu saya telah mengganggu kerja Bapak, dan alhamdulillah saya sekarang sudah paham dan banyak ilmu yang didapat dari pertemuan kita hari ini. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf, dan saya mendoakan Bapak sukses selalu, serta tentunya untuk keluarga besar SDN Daruan 1 ini selalu berjaya ya Pak ya. Sama-sama Pak Pur, ini insya Allah bisa sebisa mungkin untuk membantu Pak Pur
untuk menyelesaikan tugas dari JPP ini sampai selesai. Apapun yang dibutuhkan Pak Pur, misalnya masih butuh bantuan dengan kami, kami siap membantu, dan kami juga tidak lupa juga untuk berdoa mudah-mudahan kegiatan Pak Purjono di JPP dari awal sampai sudah pertengahan dan nanti di akhir bisa berjalan dengan lancar sehingga Pak Pur bisa lulus dan sukses kedepannya. Nanti sebagai apapun kami doakan yang terbaik untuk Pak Purjono. Baik, Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak, saya mohon undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.